memperkenalkan diri ya, saya Dianur Pratiwi ya. Kok giliran Bu Ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali selamat datang di kanal YouTube Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Saat ini kita bergabung dengan acara Bahalap Talk. Ya. Di sini saya ditemani oleh rekan saya. Silahkan perkenalkan, Ibu. Perkenalkan, nama saya Dwi Fajriah Sucyangraini. Oke. Ya, sudah. Salah satu bagian dari warga Pengadilan Negeri Pulang Pisau ya. Ya. Oke, kali ini kita masuk dalam episode Bincang Santai Warga Pengadilan, ceritanya begitu ya. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang apa nih? Yang episode sebelumnya kan kita bahas tentang gugatan sederhana. Kalau sekarang kira-kira mau bahas tentang apa nih, Bu Suci? Baiknya apa nih? Ikut aja kali ya. Ikut aja ya. Oke. Karena salah satu kemudahan untuk masyarakat mencari keadilan kali ya, mengenai e-court ini. Soalnya ada sesuatu yang baru di e-court ini kan. Oke. Mungkin tapi untuk berbincang-bincang ini kalau kita aja yang ngomong kayaknya ngalor ngidul ya, iya, dia nggak Suci karena kita nggak ahli-ahli amat gitu. Ya, oke, jadi kita panggilkan siapa nih yang sudah duduk di antara kita berdua? Kita panggil yang paling ahli. Betul. Di Pengadilan Negeri Pulang Siapa Pisau tuh? ini. Ya. Ada Bu Ketua. Oke. Ada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Ibu Dianur Pratiwi, Sarjana Hukum Magister Hukum Litigasi, dan ada juga Mas siapa? Silakan Ya, perkenalkan. perkenalkan, saya Romi Neviandra, petugas e-court di PTSP Bagian Perdata Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Oke, urusan daftar mendaftar e-court ya. Iya, Oke, Ibu, selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Kita ngomongin tentang e-court nih Bu. Jadi sebenarnya e-court itu apa sih Bu? Ini kami dari mewakili masyarakat awam dari pencari keadilan gitu, ceritanya seperti itu. Apa Ya, sih e-court itu? jadi e-court kita langsung aja nih Iya, Mbak ya. to the point E-court gitu. itu adalah administrasi perkara di persidangan yang dilakukan secara elektronik. Ya, jadi e-court itu meliputi ada e-filing, ada e-payment, ada e-summon, dan kemudian yang terbaru ini ada yang namanya e-litigasi. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk terlebih dahulu kali ya, e-filing. E-filing apa? tadi apa sih Bu sebenarnya gitu? Apa-apa? E-filing, kalau e-filing itu sebenarnya pendaftaran perkara ya Mbak, pendaftaran perkara secara elektronik. Jadi mungkin kita bicara dulu tentang kenapa sih kok sampai e-court itu lahir. Oh ya, betul. Kenapa latar kok belakang. sampai, apakah memang murni karena pandemi atau bagaimana? Jadi sebenarnya untuk e-court sendiri, e-court ini dasar hukumnya awalnya adalah Perma nomor 3 tahun 2018 dan kemudian diperbarui dengan Perma nomor 1 tahun 2019. Sementara untuk kedudukan Perma itu sendiri yang kan kita sudah tahu nih, untuk perkara perdata, acara perdata ini hukum acaranya sudah ada tapi masih kita pakai hukum acara yang lama, produk Belanda, iya. Nah, terus berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Peraturan Perundang-undangan itu nomor 12 tahun 2011, itu Perma punya kedudukan sendiri dan dia tujuannya adalah pertama untuk mengisi kekosongan hukum acara. Yang kedua menyempurnakan, kemudian yang ketiga untuk administrasi dan pembinaan kepada hakim-hakim yang ada di seluruh Indonesia. Itu seperti kita ketahui kalau di Indonesia sendiri, ya mungkin khususnya Indonesia ya, perkembangan masyarakat itu sangat cepat. Ya, betul. Apalagi dalam hal ini teknologi informasi. Kalau kita masih memakai hukum acara yang lama seperti yang mungkin pengalaman kita sendiri ya. Kalau yang namanya sidang perdata itu pasti pertama lama. Lamanya karena para pihak mungkin ada yang di luar kota atau mungkin ada di satu daerah seperti contohnya Pulang Pisau ini. Ada yang di Banamatinggang, di mana untuk Banamatinggang itu sendiri kan lokasinya sangat jauh dari kita ya, dari kantor ini. Itu mengakibatkan misal tergugat nggak hadir, ditunda lagi. Itu sangat wasting time banget menurut saya ya. Kasihan juga pihak lawan. Nah, makanya
dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat, terus sistem digitalisasi yang semakin marak di Indonesia ini, dari Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan Perma 3 2018 yang awalnya khusus tentang ICOT itu sendiri. Itu jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa ICOT itu ada yang namanya e-filing. E-filing itu adalah pendaftaran perkara. Nah, untuk e-filing ini sendiri itu prosesnya jadi masyarakat atau pihak yang ingin menjadi salah satu pihak, dalam hal ini penggugat atau pemohon atau intervenien, itu bisa datang ke pengadilan, terus dia bisa membuka akun e-court itu, terus dia mendaftarkan perkaranya melalui sistem e-court. Itu sih, itu kalau untuk e-filing. Tapi tentunya nanti siapa saja yang bisa mendaftar? Mungkin kan pertanyaan selanjutnya gitu. Masa saya tanya sih Pak, apa ya? Makanya karena Ibu lebih ahli, jadi pertanyaan dari Ibu. Jadi siapa nih Bu yang bisa daftar? Jadi ada beberapa hal yang baru di dalam e-court itu. Pertama tentang domisili. Terus kedua tentang subjek hukum. Betul. Nah, siapa yang bisa mendaftar? Yang bisa mendaftar itu ya subjek hukum. Subjek hukum bisa perorangan, bisa korporasi. Betul. Nah, perorangan dan korporasi itu sendiri, kalau di dalam Perma 1 2019 itu ada yang namanya pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Untuk pengguna terdaftar itu adalah advokat yang sudah terdaftar di sistem aplikasi e-court itu sendiri. Tapi tidak semua advokat. Kenapa? Karena dia harus syaratnya dia harus punya akun dulu. Caranya dia bikin akun, saya hanya sepintas ya, nanti mungkin dijelaskan Mas Romi. Caranya bikin akun itu dengan dia membuka browser di e-court, masuk di e-court, terus dia mendaftarkan, terus kemudian memasukkan salah satunya email untuk dipakai sebagai salah satu domisili elektroniknya dia. Setelah email, dia melakukan aktivasi email, baru kemudian setelah itu dia dapat mengisi data-data advokat. Nah, pengisi data advokat salah satunya adalah untuk terkait berita acara sumpah, terus terkait kartu advokatnya itu sendiri. Nah, itu nanti yang memvalidasi itu adalah pengadilan tinggi di mana advokat tersebut disumpah. Nanti ada verifikasi dulu, terus nanti dilakukan validasi. Itu yang pertama. Kemudian permasalahan selanjutnya muncul ketika advokat itu kan kadang kartu tanda anggotanya itu sudah expired ya, sudah habis masa berlakunya. Itu apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak ada upload atau pemberitahuan terkait dengan kartu tanda anggotanya, otomatis dia akunnya tertutup. Itu untuk pendaftar pengguna terdaftar. Nah, sekarang pengguna lainnya untuk pengguna terdaftar. Nah, kalau dia mau melakukan pendaftaran perkara, ya otomatis dia buka akunnya dia, kemudian memilih pengadilan yang berwenang. Terus kemudian setelah memilih pengadilan yang berwenang, dia upload surat kuasa khusus dulu. Setelah upload surat kuasa khusus, kemudian dia dapat nomor pendaftaran dulu. Dapat nomor pendaftaran, bukan nomor pendaftaran perkara, tapi nomor pendaftaran untuk aplikasinya online itu ya Mas ya. Setelah nomor pendaftaran, baru dia masukkan identitas para pihak, upload gugatan dan bukti-buktinya. Setelah itu dapat eskum ya Mas ya, dapat eskum untuk membayar. Lalu selanjutnya setelah dari eskum itu dia tinggal menunggu pemberitahuan gitu. Kalau untuk pendaftaran ya Bu, kita langsung aja ke petugas. Petugasnya aja yang lebih jelas mungkin. Jadi kalau klasifikasinya nih Pak, selama tugas di pojok e-court ya kan sebagai petugas e-court tuh yang daftar itu biasanya advokat atau ada pengguna lainnya juga? Dari selama ini yang banyak pendaftar itu pengguna lain. Kalau biasanya advokat itu udah langsung terdaftar dan langsung udah bisa lihat di sistem SIPP kita. Jadi kalau untuk pengguna lain itu yang wajib dibawa itu KTP, ada email yang aktif, sama nomor telepon yang aktif.
Jadi pertama si pemohon atau penggugat datang dulu ke pengadilan yang dituju, seperti Pengadilan Negeri Pulau Pisau. Habis itu nanti di sini kita bantu dulu untuk mendaftarkan akunnya. Setelah itu kita verifikasi. Habis itu kita berikan syarat. Kalau permohonan sama gugatan kan harus ada posita dan petitum. Ya, jadi kalau si pengguna lain ini tidak bisa membuat posita dan petitum, bisa kita arahkan ke pos bantuan hukum, hukum kita. Jadi di pos hukum itu biayanya gratis. Jadi bisa dibantu di sana nanti. Setelah itu si pengguna lainnya ini bisa mendaftarkan di ekor yang telah kita verifikasi tadi pakai emailnya si pengguna lain. Habis itu sudah terverifikasi, ya, kemudian dimasukkan gugatan yang memasukkan gugatan itu bisa pengguna lain atau bisa dibantu oleh pos bakum nanti. Setelah itu setelah gugatannya selesai diupload, habis itu di sistem nanti akan ada biaya permohonan atau gugatan eskum surat kuasa untuk membayar. Jadi itu pembayarannya itu kita kerjasama melalui Bank BRI. Kalau di kantor kita BRI ya. BRI bisa, di bank lain juga bisa. Tapi kan kena admin. Ya. Setelah itu nanti setelah dia membayar itu nanti akan masuk ke emailnya bahwa pendaftarannya telah disetujui. Akhirnya mendapatkan nomor perkara. Setelah nomor perkara dapat, nanti pihak dari pengadilan akan memproses berkas yang telah diupload tadi. Iya, yang sudah terverifikasi. Terverifikasi tadi. Setelah itu nanti si pemohon atau penggugat nanti bisa melihat email, akan dikirimkan email panggilan sidangnya kapan gitu. Jadi prosesnya itu nggak serumit yang orang bayangkan. Dipikirkan gitu ya. Orang-orang kan mikirnya aduh ini elektronik, apa elektronik pusing gitu kan. Padahal kan nggak rumit gitu ya. Apalagi ada petugas ekor, Mbak ya. Dari pengadilan bisa membantu. Ada petugas ekornya. Dan biayanya itu juga transparan kita Bu. Tidak ada biaya lain-lain gitu lah. Karena yang langsung membayar ke bank itu si penggugat atau pemohon gitu. Setelah dapat eskum kemudian si penggugat atau pemohon tinggal menunggu panggilan sidang aja lagi di email. Bayar dulu dong yang pasti. Bayar dulu. Makanya Bu, saya pikir gimana gitu kan yang disebut Iya. e-payment ya. Itulah yang disebut e-payment. Jadi untuk mungkin saya namain ya Mbak ya, tadi e-filing sudah. Kemudian yang e-payment ini dia bayar berdasarkan eskum. Nah, itu gimana? Mungkin sekalian saja saya sampaikan di sini. Mungkin kan orang-orang menganggap bahwa berperkara di pengadilan itu susah, ribet, mahal, gitu kan. Padahal tidak sama sekali. Jadi salah satu fungsi dari e-court ini sendiri itu adalah untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Kenapa? Karena semua transparan. Seperti yang dikatakan Mas Romi tadi, semua transparan apa? Untuk perkara untuk panjar eskum itu juga sudah ada dasar hukumnya. Itu di Perma 3/2012 tentang biaya proses yang ditentukan oleh Mahkamah Agung terhadap peradilan yang ada di bawahnya. Jadi di situ ada 7 komponen. Nah, di sini perbedaan antara biaya perkara yang ada di e-court dengan biaya perkara secara manual. Kalau yang manual itu kan semua ada 7 komponen itu sama. Cuman perbedaannya di panggilan. Kalau di manual ada panggilan penggugat, kalau untuk perkara e-court tidak ada panggilan penggugat. Jadi hanya meminimalisir biaya ya Bu ya. Meminimalisir biaya. Jadi iya susah, belibet mulutnya Mas. Jadi yang pertama mungkin biaya pendaftaran itu pasti ya, biaya pendaftaran, materai, redaksi, terus untuk penggandaan gugatan, terus kemudian untuk panggilan tergugat itu untuk yang e-court. Terus kemudian yang 2 itu PNBP, terus satunya lagi apa ya? ATK. Ada 7, jadi ada 7 komponen itu sudah termuat jelas di dalam eskum itu sendiri, dan itu nanti juga akan kita kembalikan kalau memang ada sisanya seperti itu. Jadi untuk masyarakat semuanya mungkin sekalian di sini saya sampaikan juga bahwa untuk beracara di pengadilan itu tidak mahal, tidak ribet, kami siap membantu. Ada petugas e-court, jadi kalau misal bingung hubungin bisa menemui petugas e-court. Kalau di pengadilan itu ada di pojok sebelah kanan. Jadi setelah Bapak Ibu masuk itu sebelah kiri
kiri PTSP itu ada ruangan ikot, nanti bisa disampaikan ke petugas ekot seperti itu. Mendaftarkan Pojok gugatan, ikot ya. Mendaftarkan permohonan namanya. gitu ya. Ya, yang penting yang pertama itu harus ada email yang aktif, Email yang aktif, nomor handphone KTP. aktif sama KTP. KTP Itu 3 yang itu penting dulu ya ya. untuk membuat akunnya Iya, bagi membuat pengguna akunnya. lainnya kan. Pengguna lain. Ya mungkin itu Mbak apa? Jadi kan tadi kalau Mas Romi sampaikan tadi yang sudah dibahaskan tentang pengguna terdaftar, pengguna lainnya dalam hal ini perseorangan. Perseorangan. Jadi ekot itu sendiri juga mengakomodir mengenai pengguna lainnya yang dalam hal ini bisa dari kejaksaan sebagai Jaksa JPN, Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara, bisa dari lembaga-lembaga pemerintah lainnya, ataupun dari BUMN, misal ada bank-bank yang mau beracara bisa, tapi dengan tentunya harus ada surat Surat kuasa. tanda anggota dan surat kuasa dari instansi terkait, mungkin seperti itu. Cuman rata-rata di sini pengguna perseorangan Perseorangan ya. banyak Bu. Oke, berarti kan tadi dari e-filing, kemudian payment, kemudian dapat summons ya, Bu, Summons. panggilan. Mm-mm. Nanti kita langsung masuk ke gimana sih proses litigasinya nih, Bu? Mm-mm. Langsung kan kita sidang nih ceritanya. Mm-mm. Pas sidangnya tuh apa sih yang membedakan dengan persidangan yang selama ini kan kita pakainya HIR, RBG seperti itu kan Bu. Kalau ini kan ada perma sendiri yang mengaturnya gitu. Nah, persidangannya tuh seperti apa sih Bu? Tahapannya gitu ketika dia dipanggil kan Bu secara elektronik ceritanya gitu. Mas Romi mau menjawab? Oh sudah bukan karena Barangkali ya ya. bisa gitu kan. Saya Jadi aja. kalau untuk proses persidangan ekot ini sendiri, jadi kan tadi sudah pemanggilan ya, panggilan melalui domisili elektronik, yaitu dalam hal ini email email pihak penggugat, pemohon, intervenian atau apa itu. Nanti hari sidang pertama kalau kedua belah pihak sudah hadir nih. Kalau misal penggugat hadir, tergugat hadir, langsung dari majelis hakim ini dia menawarkan kepada tergugat untuk dilakukan persidangan secara ekot. Kalau misal tergugat bersedia, berarti oke, setelah itu dibacakan code kalender. Code kalender. Itu apa tuh Bu? Biar dijelaskan. Code kalender itu jadi gini, code kalender itu istilahnya rencana persidangan. Apa-apa saja sih yang apa-apa saja dan kapan saja kita akan bersidang. Itu jadi saya teruskan lagi ke yang tadi ya Mbak ya. Jadi setelah disetujui, misal tergugat setuju, kemudian dibuatkan akun oleh pihak petugas ekot. Petugas ekot setelah dapat akun dan lain-lain baru kita mulai proses mediasi. Nah, mediasi sendiri itu kan sekarang juga sudah ada mediasi elektronik sesuai perma terbaru. Nah, Mungkin itu lain gimana kali. tuh? Lain kali. Oke, siap. Karena panjang sesinya. Saya kira mau dibicarakan di sini kan. Iya. Nanti panjang sesinya Mbak. Jadi lain kali itu Oke, untuk kesempatan siap. selanjutnya. Ya. Itu jadi setelah mediasi selesai, baru kita mulai panggil lagi persidangan pertama. Persidangan pertama otomatis tetap sama, pembacaan gugatan. Terus tadi karena kesempatannya jawaban, kita tawarkan itu tadi kan, tawarkan kalau memang dia sepakat secara litigasi, sepakat secara litigasi, bikin akun, sudah akun, terus untuk jawaban dia upload di akunnya tersebut. Jadi tidak perlu datang ke pengadilan. berarti bisa sambil di pantai dia upload aja Bisa, gitu. sambil santai di Oh, pantai gitu kan, gitu kan. Sampai liburan gitu. Jadi tahapannya seperti itu Bu. Kemudian Jadi setelah jawaban, berarti, terus nanti setelah jawaban dia upload di akun ekotnya, kemudian oleh majelis hakim diverifikasi. berarti ada jam tertentu ya Bu. Maksudnya ditetapkan kan oleh Ada majelis batas hakim waktunya. Iya. Jadi Misalnya tadi kembali lagi ke apa? prosesnya Bukan proses yang pengacara. code kalender. Oke. Code kalender. Misal untuk hari persidangan Selasa. Oke, ini siapnya untuk selanjutnya kita tentukan. Ini Selasa tanggal 1. Terus besok lagi minggu depan Selasa tanggal 7 untuk jawaban misalnya ya, jawaban. Terus kemudian Selasa tanggal 14 untuk replik. Kemudian Selasa tanggal 21 untuk duplik. Itu. Jadi untuk proses jawab jinawab itu dilakukan secara litigasi. Jadi para pihak cukup dari rumahnya masing-masing boleh, dari kantornya masing-masing monggo, dari pantai juga monggo. dari mana aja Tapi monggo ya Bu ya. tentu saja dibatasi dalam hal ini di dalam code kalender dan di dalam persidangan pada saat pertama itu ditentukan jadwal uploadnya paling lambat jam berapa. Oke, berarti batas waktunya ada ya, Batas Bu, waktunya kalau ada supaya dia juga para pihak juga tidak semaunya sendiri kan.
Misal batas waktu jam 1 harus sudah upload. Kalau lebih dari jam Dari 1 itu? dia sudah tidak bisa. Berarti dianggap Tidak mengajukan. Tidak mengajukan dan perkara di proses pemeriksaan dilanjutkan. Seperti itu. Nah, kalau dia mau mengupload hari Seninnya bisa. Karena sudah terbuka. Dan itu baru bisa ditutup sistemnya pada hari Selasa tanggal 1 itu. Nah, nanti setelah tanggal 1, setelah kita pastikan, majelis memastikan semua masuk, itu kemudian diverifikasi oleh majelis hakim. itu semuanya verifikasi kan Bu ya? Salah satu saja. Salah satu ini bukan jadi ketua Ini kan dari orang awam Bu, kali gitu. Dia nggak cek Makanya saya verifikasi. kayak gini. Bukannya ternyata itu tanya dari orang. Ya, Dari jadi orang salah awam. satu saja dalam hal ini ketua majelis. Siap, Ibu. Ya, ketua majelis verifikasi. Di akunnya pengguna itu ada notifikasi sudah diverifikasi. Ada, sudah diverifikasi dan setelah diverifikasi berarti otomatis pihak lawan bisa membaca. Fungsi verifikasi dari majelis hakim ini juga buat internal majelis hakim supaya dia benar-benar ngecek. Jangan hanya verifikasi. Verifikasi tapi dibuka, dibaca apakah memang ini adalah jawaban dari perkara yang bersangkutan atau jangan-jangan jawaban dalam perkara lain. Kan kadang kalau pengguna terdaftar, pengacara kan kadang suka saking banyaknya perkara suka keliru. Salah kirim gitu. Salah kirim. Demikian juga dengan replik itu juga dibaca terlebih dahulu. Itu. Nah, fungsinya buat majelis hakim sendiri ketika memverifikasi itu kan membaca untuk mengetahui apakah ada eksepsi mengenai kewenangan. Itu kan penting supaya tidak kelewatan. Jangan sampai eksepsi kewenangan itu kemudian terlewat dan majelis baru tahu setelah mau bikin putusan, loh ini ternyata ada kewenangan. Itu merupakan suatu kesalahan besar dalam hukum acara. Itu. Nah, setelah jawab jinawat kan sudah kemudian pembuktian. Gimana kalau pembuktiannya di Perma 1 2019 itu kan diatur juga bahwa para pihak itu sudah harus mengupload bukti di dalam sistem e-courtnya. Itu. Jadi pembuktiannya bukti surat ya Ibu. Bukti surat, iya. Bukti surat. Tapi pada prakteknya tetap hal tersebut juga dipakai, tapi tetap untuk lebih memantapkan hati tetap dilakukan pembuktian proses pembuktian di persidangan dengan sama seperti manual biasa. Jadi para pihak membawa bukti asli dan juga yang sudah dinasehul dicocokkan seperti itu. Nah, itu untuk bukti surat. Berarti tetap untuk pembuktian ya datang ke sini ya. Pembuktian tetap datang ke sini. Terus kemudian untuk saksi di dalam Perma 1 2019 juga dimungkinkan pemeriksaan saksi dengan menggunakan telekonferensi. Berarti mengakomodir itu ya Bu ya? Iya, mengakomodir, dari pengadilan mengakomodir itu, tapi tentu saja kalau untuk para pihaknya tanggung jawab masing-masing para pihak. Dia yang menyediakan, kita hanya menyediakan kita telekonferensi, tapi untuk peralatan dan lain-lain dari pihak yang mengajukan ya tanggung jawab mereka. Seperti itu. Kalau untuk tempatnya sendiri Bu, kan telekonferensi gitu misalnya persidangannya audiovisual, itu si saksi katakanlah saksi itu harus di sekitar pengadilan atau dia bisa juga dari mana aja gitu di Indonesia ini? Kalau untuk ada perkara khusus perdata tidak ada ketentuan khusus, jadi bisa di mana saja, tapi asalkan ada pihak yang menyumpah saksi tersebut. Berdasarkan keyakinan agama dan keyakinannya. Itu. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah pembuktian kan, kalau misal perkara tanah ada pemeriksaan setempat, ya itu tetap kita lakukan secara manual. Pemeriksaan setempat, setelah pemeriksaan setempat baru untuk kesimpulan itu kita kembali lagi ke e-court, jadi ke persidangan e-court secara litigasi. Begitu juga dengan putusan juga dilakukan secara litigasi. Jadi para pihak tidak perlu datang ke pengadilan, cukup melihat dari akun e-courtnya tersebut apakah sudah ada putusannya atau belum. Itu putusan pun juga kalau di permanya itu sudah harus ada tanda tangan elektroniknya. Kekuatannya gimana tuh Bu? Itu sama dengan putusan yang diucapkan di persidangan gitu. Seperti itu. Berarti para pihak hanya mendownload saja begitu Bu? Hanya mendownload saja dari datang ke pengadilan untuk meminta salinan gitu Bu? Jadi kan dari situ kan sangat mudah.
Dari sekian proses hanya dihadiri pada waktu pembuktian dan pemeriksaan setempat kalau memang perkara ini mengenai tanah, begitu kan. Dan dari segi waktu pun juga karena di Perma itu sudah ada ketentuan bahwa apabila salah satu pihak tidak hadir dan tidak ketika jawaban replik duplik dia tidak hadir, dilanjutkan prosesnya. Jadi memang itulah fungsi dari code kalender yang sebenarnya. Jadi kita benar-benar menekankan supaya para pihak ini dia mentaati jadwal sesuai di code kalender tersebut. Oke, kemudian kan berarti udah putusan nih Bu, ceritanya perkara ini udah selesai di tingkat pertama. Kemudian misalkan ada yang keberatan gitu. Apa sih Bu gitu upaya hukumnya? Kalau misalnya masih tetap mau pakai e-court, bisa nggak sih gitu? Bisa. Apakah hanya ini Karena aja untuk gitu? e-court itu sendiri juga upaya hukum banding kasasi juga bisa pakai e-court. Gitu. Cuman untuk catatan untuk kasasi, ketika sudah melampaui batas waktu 14 hari dia tidak mengajukan memori kasasi, maka tidak bisa diteruskan. Perkara seperti itu. Itu ya, menarik sekali Bu. Jadi intinya adalah e-court itu untuk menciptakan efektif dan efisiennya dalam mengadili suatu perkara ya Bu. Efektif dan efisien juga bagi para pencari keadilan gitu. Iya. Jadi murah, sederhana, Biaya ringan. Murah tadi udah ya. Udah ya. Murah. Sederhana, cepat, biaya ringan, biaya ya. ringan, Kan ya. murah. Barangkali itu ya Bu, efektif dan efisien. Oke, barangkali itu sebagai statement terakhir ini barangkali ada yang mau disampaikan. Pada intinya jangan takut untuk berperkara di pengadilan. Kami mengakomodir semua masyarakat pencari keadilan. Insya Allah untuk pengadilan negeri Pulang Pisau dan pengadilan negeri pada umumnya di Mahkamah Agung kita tetap mengedepankan integritas. Kita melayani masyarakat pencari keadilan dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian dari saya. Oke, terima kasih juga Pak Romi, barangkali ada yang mau ditambahkan Mas Dayat. Oke, terima kasih bincang santai warga pengadilan kita hari ini. Mungkin ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan barangkali. Ya. Ada yang salah-salah diucapkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Romi sudah hadir di acara kami Bahalap Talk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.